Halo sahabat belajar, kali ini bertemu dengan saya, Nitaria Zega, pada materi ajar kekongruenan 2 segitiga di kelas 9 semester 2. Nah, sahabat belajar, pada materi secara 2 kongruen, maka yang pertama adalah kita akan melihat bagian dari kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab, peduli, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, sahabat belajar bisa membaca nanti pada poin ketiga dan poin keempat pada bagian dari kompetensi inti. Nah, kita akan melanjutkan pada kompetensi dasar, yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi, ini ada banyak. Nanti sahabat belajar bisa membaca dari slide yang sudah saya tayangkan. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada materi syarat 2 bangun yang kongruen, yang pertama adalah menentukan segitiga-segitiga yang kongruen dengan tepat, menemukan syarat 2 segitiga yang kongruen dengan tepat, menemukan sifat-sifat 2 segitiga yang kongruen dengan tepat, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kekongruenan dengan tepat. Nah, sahabat belajar, pada materi kekongruenan ini yang pertama, kita masuk pada pengertian kongruen. Kongruen adalah kondisi di mana dua bangun atau lebih memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jika bangun satu ditempelkan di atas bangun lain, maka posisinya tepat dengan sesuai seperti puzzle yang akan kita lihat pada gambar di slide jika dimainkan. Nah, kepingan puzzle ini akan tepat mengisi ruang yang ukuran dan bentuknya sama. Nah, sahabat belajar, suatu bangun dapat dikatakan kongruen jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, besarnya sudut yang saling bersesuaian adalah sama. Yang kedua, perbandingan semua sisi yang saling bersesuaian bernilai 1 karena panjangnya selalu sama. Kita bisa melihat dari contoh berikut. Nah, dari gambar di samping kita bisa melihat bahwa pada persamaannya bahwa besarnya sudut A sama dengan sudut kita bisa memperhatikan ini, sedangkan besarnya sudut D sama besarnya dengan sudut H. Sedangkan besarnya sudut B sama dengan sudut F. Sedangkan besarnya sudut C sama dengan sudut G. Demikian juga dengan panjang sisi. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi dari EF. Panjang sisi BC sama dengan panjang sisi EF. Panjang sisi CD sama dengan panjang sisi GH. Dan yang terakhir, panjang sisi dari AD sama dengan panjang sisi daripada EH. Sehingga kita bisa melihat bahwa persamaan di atas menunjukkan bahwa bangun di sebelah kiri, yaitu bangun ABCD, kongruen dengan bangun sebelah kanan EFGH. Kekongruenan berlaku untuk semua posisi bangun. Misalnya, bangun dirotasi 90 derajat, dirotasi 180 derajat, ataupun diubah ke posisi yang lain. Pada kekongruenan segitiga, bisa ditinjau dari urutan 4 besaran, yaitu sisi, sudut sisi, yang kedua sudut sisi sudut, sisi, dan sisi sudut. Tidak perlu mengecek persamaan semua sisi dan sudutnya,
karena kita bisa langsung melihat dari yang pertama, kekongruenan sisi sudut sisi. Perhatikan gambar di samping. Nah, pada gambar di samping kita bisa melihat bahwa untuk memastikan kedua segitiga kongruen atau tidak, coba kamu tinjau dari sisi AB terhadap DE. Sekali lagi kita bisa meninjau dari sisi AB terhadap DE. Perhatikan ya sahabat belajar. Dan sudut A, ini sudut A yang sudah di garis ini terhadap sudut D. Demikian juga pada sisi AC terhadap sisi DF. Berikut ini hasilnya. Panjang sisi AB sama dengan sisi DE, karena di kedua sisi terdapat dua tanda yang sama, yaitu garis merah 1. Sahabat belajar bisa melihatnya sendiri, sedangkan besarnya sudut A sama dengan sudut D, kita bisa melihat dengan tanda sudutnya yang sama. Panjang sisi AC sama dengan sisi DF, karena di kedua sisi terdapat tanda yang sama, yaitu garis merah 2 pada segitiga ABC dan demikian juga pada segitiga DEF. Nah, sahabat belajar, berdasarkan peninjauan sisi sudut sisi, kita bisa memperoleh bahwa kesimpulan segitiga ABC dengan segitiga DEF, kita katakan segitiga ABC kongruen segitiga dengan DEF. Nah, lambang dari kekongruenan bisa sahabat belajar melihat, ini dia ya. Nah, kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Yang kedua adalah kekongruenan sudut sisi sudut. Cara kedua untuk menentukan dua segitiga kongruen atau tidak adalah dengan meninjau sudut sisi sudut yang saling berdekatan. Perhatikan contoh berikut. Jika kamu memperhatikan urutan sudut sisi sudut yang bersesuaian, kira-kira apakah sahabat belajar bisa mengatakan bahwa besar ketiganya sama? Nah, untuk menjawab ini, kita bisa langsung melihat dengan memperhatikan gambar yang sudah ada. Yang pertama adalah besar sudut A sama dengan sudut B, karena keduanya memiliki tanda yang sama, yaitu garis lengkung merah 1. Kita bisa perhatikan sahabat belajar. Yang kedua, panjang sisi AC sama dengan sisi DF, karena kedua garis memiliki tanda yang sama, yaitu garis merah 2. Sahabat belajar bisa memperhatikannya langsung. Nah, yang ketiga, besarnya sudut C sama dengan sudut F, karena kedua sudut, ini sudut C dengan sudut F, memiliki tanda yang sama, yaitu garis lengkung merah 2. Nah, sahabat belajar, dari ketiga persamaan di atas, segitiga yang kongruen dengan segitiga DEF dan ABC, secara simbolis kita bisa menulis, yaitu segitiga ABC, ini segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Apakah sahabat belajar bisa memahami dari penjelasan di atas? Semoga ya. Nah, kita lanjutkan yang ketiga. Sahabat belajar, pada syarat yang ketiga pada kekongruenan syarat dua segitiga, yaitu kekongruenan sisi-sisi-sisi. Kekongruenan dua segitiga atau lebih juga bisa ditinjau hanya dari tiga sisi yang bersesuaian. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, ada beberapa persamaan yang kita peroleh. Yang pertama adalah panjang sisi AB sama dengan sisi DE, karena kedua sisi memiliki tanda yang sama, yaitu garis merah 1. Sahabat belajar bisa memperhatikannya. Sedangkan panjang sisi BC sama dengan sisi EF, kedua sisi memiliki tanda yang sama, yaitu lingkaran merah. Panjang sisi CA sama dengan sisi FD, karena kedua sisi memiliki tanda yang sama, yaitu garis merah 2.
Sehingga kita bisa simpulkan bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga DEF. Nah, sahabat belajar, untuk yang berikutnya adalah 4, bahwa syarat kekongruenan yang keempat adalah sisi sudut-sudut. Nah, dengan melihat sisi sudut-sudut yang bersesuaian, kita atau sahabat belajar bisa menentukan apakah 2 atau lebih segitiga itu kongruen. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa besaran sisi sudut-sudut yang saling bersesuaian adalah sama. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut. Panjang sisi AB sama dengan sisi DF karena kedua sisi memiliki tanda yang sama, yaitu garis merah 1. Sahabat belajar bisa melihatnya langsung pada gambar. Besarnya sudut A dan yang kita lanjutkan, besarnya sudut C sama dengan sudut F karena kedua sudut memiliki tanda yang sama, yaitu garis merah 2. Ini saya tunjukkan ya. Sehingga demikian, dari ketiga persamaan yang kita dapatkan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DF, atau kita bisa simbolkan seperti pada gambar bahwa segitiga ABC sama dengan atau kongruen dengan segitiga DEF. Nah, kita akan melihat contoh soal yang pertama. Silakan sahabat belajar memperhatikan bangun PQRS berikut. Nah, pada bangun di atas ini terdiri dari 2 segitiga. Kita bisa memperhatikannya, yaitu segitiga PST, ini PST, dan segitiga QSR yang saling kongruen. Tentukan panjang sisi daripada QT. Nah, pembahasan yang pertama, sahabat belajar harus menentukan mana saja sisi-sisi yang saling bersesuaian. Perhatikan segitiga PST. Panjang sisi PT pada segitiga tersebut belum diketahui nilainya. Oleh sebab itu, kita harus mencari dulu nilainya menggunakan teorema Pythagoras. Ya, sahabat belajar, dari teorema Pythagoras kita pelajari bahwa pada gambar tadi dikatakan bahwa PT kuadrat sama dengan PS kuadrat ditambah ST kuadrat. Maka kita peroleh PT kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, sisi PT sendiri kita buat akar sama dengan akar 64 tambah 36, maka PT adalah akar dari 100, maka PT sama dengan 10 cm. Nah, dari hasil perhitungan PT 10 cm, di soal bisa kita tulis bahwa segitiga PST dan QSR kongruen, sehingga sisi-sisi yang bersesuaian sebagai berikut. Panjang sisi PT sama dengan QL sama dengan 10 cm, itu adalah sisi miring daripada segitiga. Panjang sisi SQ sama dengan PS karena SQ sama dengan ST ditambah QT. Untuk panjang ST saja sudah sama dengan 6 cm. Panjang sisi ST sama dengan panjang sisi SR. Artinya, sisi yang paling pendek dari segitiga tersebut. Oleh karena itu, panjang SQ sama dengan PS, maka kamu bisa menentukan atau sahabat belajar bisa menentukan panjang sisi daripada QT. Sehingga kita memperoleh persamaan QT sama dengan SQ dikurang ST, 8 dikurang 6 sama dengan 2 cm, sehingga kita peroleh panjang sisi QT adalah 2 cm. Nah, sahabat belajar, pada contoh selanjutnya ada contoh yang kedua. Ini sahabat belajar bisa memperhatikan dan memahaminya sendiri, dan semoga video kali ini bermanfaat bagi sahabat belajar, dan kita akan bertemu pada video-video pembelajaran berikutnya.
Salam.